Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra dengan NIM E1 E12039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai HTML. HTML atau Hypertext Markup Language ialah sebuah bahasa markup yang biasa dipakai untuk membuat sebuah halaman web. Nah, perlu diketahui di sini bahwasanya HTML tersebut merupakan bahasa markup, bukan merupakan programming language atau bahasa pemrograman. Nah, mengapa HTML tidak dapat dikategorikan terhadap bahasa pemrograman? Karena HTML itu tidak dapat membuat variabel, mendeklarasikan variabel serta mengoperasikan variabel tersebut. Pada file HTML kita hanya membuat sebuah halaman web dengan dibantu menggunakan tag-tag atau atribut-atribut. Nah, untuk membuat sebuah file HTML itu kita menggunakan dua aplikasi. Nah, aplikasi yang pertama itu aplikasi browser seperti Chrome, Mozilla Firefox maupun Microsoft Edge. Nah, aplikasi yang berikutnya digunakan yaitu kode editor. Nah, pada kode editor itu ada Visual Studio Code, ada Atom, ada Sublime Text, ada Notepad++. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan Visual Studio Code. Ini dia tampilan dari Visual Studio Code. Nah, mengapa saya menggunakan Visual Studio Code? Karena pada Visual Studio Code itu terdapat extension yang sangat membantu dalam mengcoding. Misalnya ada auto rename tag, di mana tag-tag yang kita tulis itu jika kita menuliskan beberapa karakter hurufnya saja, maka langsung muncul nama-nama tag, dan jika kita enter, maka tag tersebut akan tertulis secara otomatis. Ada juga yang namanya auto close tag, di mana tag yang kita tulis akan ditutup secara otomatis, di mana kita ketahui pada file HTML tersebut itu ada tag pembuka dan ada tag penutupnya. Lalu saya juga menggunakan extension seperti live server, di mana extension ini membuat server tersendiri. Jadi jika saya men-save pada kode editor codingan saya, maka secara otomatis akan langsung terubah di browser tanpa perlu saya merefreshnya lagi. Nah, saya lanjut. Sebelum kita buat, kita tentukan dulu foldernya, di mana folder HTML kita akan kita simpan. Saya langsung buat saja folder baru. Misalnya web HTML. Oke, saya select folder. Nah, perlu diketahui bahwasanya jika kita membuat sebuah project seperti HTML, alangkah lebih baiknya semua filenya, baik itu HTML, CSS, JavaScript maupun bagian-bagian seperti misalnya kita ingin menambahkan gambar di dalamnya, alangkah lebih baiknya kita menyimpannya itu di dalam satu folder. Nah, jika sudah, saya buat di sini kita buat file baru. Misalnya nama filenya itu adalah latihan. Nah, .html. Perlu diketahui bahwa file HTML itu jika ingin kita membuatnya, kita perlu menambahkan extension .html di belakangnya. Oke, langsung saja kita buat. Nah, di sini saya sebelum melangkah lebih jauh, saya mempunyai beberapa sub pembahasan yang akan saya jelaskan dalam pembuatan file HTML ini. Nah, sub pembahasan tersebut saya membaginya menjadi 9, yaitu struktur dasar, heading, paragraf, styling text, link, image, list, table, dan form. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur dasar.
struktur dasar dari HTML itu terdiri dari doctype, HTML, lalu ada head, dan di dalamnya lagi itu ada body. Nah, jika kita menulisnya itu mungkin akan memakan waktu lama. Oleh karena itu saya menggunakan plugin Emmet, yaitu salah satu extension juga dari Sublime Text. Jadi jika saya hanya menuliskan HTML, nah di sini kita pilih HTML5. Nah, mengapa kita pilih HTML5? Karena HTML yang kita gunakan ini menggunakan HTML versi 5. Nah, ini dia merupakan struktur dari HTML. Nah, perlu kita ketahui doctype HTML ini em, ini seperti mendeklarasikan atau menyatakan kepada browser bahwa ini adalah file HTML, yaitu HTML5. Nah, pada tag head itu bisa kita di situ kita menyimpan title atau judul dari dokumen tersebut. Nah, biasa jika title yang di sini itu akan terlihat di pojok kiri atas. Nah, di head juga kita bisa menyimpan misalnya file CSS maupun file JavaScript. Nah, pada tag body ini di sini kita akan menuliskan tag-tag lainnya seperti misalnya paragraf, heading, dan lain-lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika misalnya di sini saya tulis form pendaftaran dan saya save, lalu saya lihat di browser misalnya. Nah, di sini saya menggunakan yang saya bilang tadi extension Open with Live Server. Nah, kita lihat yang di sini adalah bagian title tadi. Dan misalnya jika saya mengubahnya jadi misalnya saya menghapus pendaftarannya dan saya save, maka di browser tadi akan tertulis saja form. Nah, title itu akan terubah di bagian sininya. Saya kembalikan lagi form pendaftaran misalnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu heading. Nah, pada HTML itu penulisan heading itu dimulai dari menggunakan H1 sampai H6. Langsung saya demokan. Misalnya H1 ini adalah heading. Ini adalah heading. Lalu misalnya saya copy saja biar cepat. Nah, jika di sini tadi saya bilang saya menggunakan extension auto rename tag. Nah, lihat jika misalnya saya mengubahnya di sini jadi 2, maka pada tag penutupnya juga akan menjadi H2. Nah, ini memudahkan, inilah betapa kemudahan yang ditawarkan jika kita menggunakan Visual Studio Code dan menggunakan extension auto rename tag. H3, H4, H5, dan H6. Nah, perbedaan mencolok antara H1 sampai H6 itu terletak pada ukurannya. Nah, pada H1 itu ukurannya semakin besar dan akan semakin turun sampai ke H6. Langsung saja kita lihat perbandingannya. Ini adalah heading.
Nah, pada H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Kita lihat sendiri bahwa pada H6 ini semakin kecil dan pada H1 itu menjadi sangat besar. Oke, saya langsung hapus saja. Nah, misalnya di sini saya ubah menjadi H2. Lalu saya tulis misalnya form pendaftaran. Form pendaftaran. Oke, saya lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai paragraf. Nah, dalam HTML jika kita ingin menuliskan paragraf, kita dapat menuliskannya menggunakan tag P atau paragraf. Nah, misalnya di sini saya tuliskan ini adalah form pendaftaran mahasiswa teknik informatika. Nah, jika saya save, maka pada browser akan muncul ini adalah form pendaftaran mahasiswa teknik informatika. Silahkan inputkan data diri Anda. Nah, jika kita ingin menuliskan lagi sebuah paragraf, kita dapat menambahkan lagi di bawah tag P lagi atau paragraf. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu styling text. Nah, kita dapat membuat style pada teks-teks tertentu, misalnya pada teknik informatika ini saya ingin membuat tulisannya itu tercetak bold. Nah, misalnya kan kita lihat sendiri ini misalnya masih tertulis biasa, dan jika kita ingin membuatnya menjadi bold, kita dapat menggunakan tag B. Nah, pada tag B jika kita save, kita akan melihat bahwa tulisan teknik informatikanya akan tercetak bold. Nah, tulisan teknik informatikanya sudah tercetak bold. Lalu misalnya jika kita ingin kata inputkan ini menjadi tertulis miring, kita dapat menggunakan tag I. Nah, misalnya kata inputkan kita kasih miring, kita dapat menggunakan tag I. Nah, jika kita save, tercetak. Nah, pada tulisan inputkan menjadi miring, dapat kita Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu link. Nah, pada HTML kita dapat membuat link itu dengan menggunakan tag A atau biasa disebut dengan anchor. Nah, pada tag A kita misalnya pada ahref. Nah, pada di antara tanda petik 2 ini kita memasukkan halaman link yang akan diakses. Nah, misalnya jika saya tulis di sini adalah http. Nah, dan jika di sini saya tuliskan kata Google,
Nah, nanti pada file HTML tersebut akan tercetak kata Google yang mana jika kita mengklik kita akan diarahkan ke halaman ini. Saya langsungkan saja. Ini misal jika saya klik maka saya akan dibawa ke www.google.com. Nah, selain terhadap selain menggunakannya terhadap link atau alamat web, kita juga bisa menggunakannya itu kepada file HTML baru. Nah, misalnya jika di sini saya membuat file HTML yang kedua, misalnya latihan 2. Nah, baru misalnya saya tulis lagi struktur dasar yang sama seperti tadi. Lalu di dokumen sini saya bilang saja halaman 2. Lalu di sini ini adalah halaman 2. Nah, jika di sini saya tuliskan halaman 2, saya hanya perlu menuliskan file HTML, nama file HTML yang akan diakses. Misalnya saya tulis latihan2.html. Nah, bahwasanya jika saya save, jika saya mengklik halaman 2 maka akan muncul ini adalah halaman 2 di mana sebuah file HTML yang tadi saya buat. Nah, kita langsungkan saja misalnya di sini saya buat Nah, sekian pembahasan saya pada bagian link. Nah, berikutnya juga saya akan membahas bagaimana cara memasukkan sebuah gambar itu di dalam file HTML. Nah, untuk memasukkan sebuah gambar di file HTML itu kita bisa menggunakan tag yang namanya image. Nah, di bagian src-nya ini kita akan memasukkan tujuan folder di mana gambar tersebut kita simpan. Namun seperti yang saya bilang tadi, alangkah lebih efisiennya jika gambarnya kita taruh di folder yang sama dengan file HTML-nya. Misalnya di sini saya mencarikan dulu sebuah gambar. Nah, alangkah lebih memudahkannya lagi jika kita merename-nya dengan nama-nama yang pendek. Saya ganti jadi IT020. Nah, kita langsung saja jika kita ingin menginputkan gambarnya, kita karena ini satu folder jadi kita hanya perlu menuliskan nama dan ekstensi filenya. Jadi nama filenya ini adalah IT020 dan ekstensinya adalah .jpg. Langsung saya tulis saja IT020.jpg. Oke.
Nah, jika saya save pada pada HTML-nya, nah ini dia adalah foto yang saya inputkan tadi. Nah, sekian untuk memasukkan sebuah image atau gambar di dalam file HTML. Kita lanjut ke sub pembahasan berikutnya, yaitu list. Oke, kalau begitu agar lebih mengefisiensikan halamannya, saya akan menghapus dulu sampai di sini. Oke. Pada list itu ada dua. Yang pertama itu adalah bisa kita tulis dulu, kita buat paragraf baru. Nah, yang pertama itu adalah OL atau ordered list. Nah, pada tag ordered list ini listnya itu akan diurutkan misalnya dari 1 sampai banyaknya item yang ditulis, misalnya dari 1 sampai 5, 1 sampai 6, atau bisa juga menggunakan menggunakan abjad, misalnya dari A sampai jumlah item yang ditulis, misalnya dari A sampai D, E, dan seterusnya. Nah, namun pada tag yang kedua lagi, pada jenis list yang kedua lagi itu adalah UL atau unordered list. Nah, dia ini listnya bebas, jadi dia hanya menggunakan sebuah karakter untuk dalam melakukan listnya. Nah, kita langsung tulis saja. Misalnya ini list itemnya, misalnya itu kita tuliskan ayam Nah, pada ordered list ini tanpa perlu kita menuliskan nomornya, dia akan menomorinya secara otomatis. Kita lihat saja pada file HTML-nya. Ini adalah 1 ayam, 2 sapi, nah 3 burung. Nah, namun pada unordered list atau UL jenis pengurutannya dia itu menggunakan karakter titik. Oke, saya hapus yang pada bagian list. Nah, pada styling teks tadi saya kelupaan satu tag. Nah, tag apa yang saya lupakan tadi? Nah, misalnya jika kita enter di kata silahkan di sini, lalu saya save, pada file HTML-nya itu tetap tidak akan terenter. Mengapa? Karena pada file HTML-nya pada HTML maupun browsernya tidak membaca demikian. Jika kita ingin membuatnya enter, kita dapat menggunakan tag BR. Kita dapat menggunakan tag BR. Nah, jika saya save, maka ini akan terenter. Nah, silakan. Ini adalah form pendaftaran mahasiswa teknik informatika dan silakan dengan data diri Anda. Oke. Kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu table. Nah, pada table di sini kita dapat menggunakan, saya buat dulu baris baru.
Nah, kita dapat menggunakan table. Nah, di dalam table ini ada yang namanya TD atau table data dan TR, yaitu table row. Nah, kita tulis misalnya TR, misalnya di sini itu adalah saya sini adalah NIM, lalu di sini misalnya nama, lalu saya membuat lagi misalnya fakultas. Oke. Nah, pada HTML-nya akan tertulis NIM, nama, fakultas. Oke, langsung saja kita inputkan beberapa nama di sini. Misalnya saya buat lagi sebuah table row, lalu di sini kita inputkan yang pertama di sini adalah NIM, jadi saya akan menginputkan sebuah NIM misalnya. Lalu saya buat lagi beberapa data di sini. Nah, jika kita save, maka akan tertulis NIM, nama, dan fakultas. Nah, pada table ini juga kita dapat menambahkan pada table kan pada form pendaftarannya tadi ini kita dapat membungkusnya dengan misalnya garis-garis yang biasa pada tabel itu dan menggunakan border satu, lalu kita simpan. Nah, sini akan terbentuk sebuah table NIM, nama, fakultas yang akan dibungkus dengan menggunakan border. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu form. Pada subform saya akan di sini akan membuat sebuah form. Oke, saya hapus dulu tabel tadi, lalu saya buat sebuah form. Nah, misalnya untuk membuat form kita dapat menggunakan ini tag form. Nah, jika saya langsung menginputkan sebuah form di sini, hasilnya itu akan berantakan. Jadi, jika ingin merapikannya,
Saya akan melabeli semua ini dengan menggunakan table. Jadi langsungkan saja. Misalnya di sini saya buat dalam membuat sebuah form kita akan menggunakan text label. Oh sorry, karena saya tadi menggunakan table, jadi kita harus menggunakan table row dulu, lalu kita menggunakan table data. Nah di sini misalnya saya menginputkan sebuah label. Nah labelnya di sini misalnya itu nama. Nah di sini saya nama lengkap. Lalu pada table data kedua saya membuat sebuah penginputannya, misalnya input. Nah pada input begini kita menggunakan input type-nya itu yaitu text. Nah mengapa kita menggunakan input type text? Karena agar yang diinputkan itu dapat berupa teks. Saya beri nama, namanya adalah nama, dan ID-nya juga ini adalah nama. Oke, kita langsung buka. Ini nama lengkap. Nah, di sini kita dapat menginputkan misalnya sebuah nama, misalnya nama saya Muhammad Agus Saputra. Nah, mengenai form kita dapat misalnya membuat lagi inputan berikutnya lagi, misalnya itu adalah password. Saya labeli dengan password, lalu password, lalu input. Nah di sini pada input type-nya itu kita menggunakan input type password. Nah mengapa kita tidak menggunakan input type text seperti di sini? Nah karena inputannya password, maka agar hasilnya itu pada penulisannya itu menjadi bintang atau titik-titik, karena password itu boleh dibilang adalah sebuah semacam rahasia begitu dan tidak boleh diketahui, maka pada inputannya di sini akan menjadikannya titik-titik. Oke, lanjut ke inputan berikutnya. Nah pada inputan berikutnya misalnya saya ingin menginputkan misalnya jenis kelamin. Misalnya JKL atau jenis kelamin. Lalu nah pada jenis kelamin kan kita akan dihadapkan oleh sebuah pilihan dan kita harus memilihnya salah satunya saja, karena di situ kan tertulis laki-laki ataupun perempuan, jadi otomatis kita hanya dapat memilih satu jenis kelamin. Nah untuk memilih salah satu saja tersebut kita dapat menggunakan input type radio. Nah misalnya di sini saya tulis JKL, misalnya di sini pada ID-nya yaitu laki-laki,
Lalu kita buatkan sebuah value. Nah, value ini adalah data yang akan terkirim di server jika kita memilih ini. Nah, value ini tidak akan muncul di dalam sini. Sini hanya adalah titik saja. Tapi jika kita mensubmit datanya, server atau itu akan membaca data ini sebagai laki-laki. Oleh karena itu, kita dapat membuat sebuah keterangan di sini bahwa jika kita mencentang ini, itu kita memilih pilihan laki-laki. Kita lihat sini laki-laki. Oke, kita lanjut ke input type yang berikutnya lagi, masih menggunakan range dengan name yang sama, JKL. Namun di sini ID-nya kita menggunakan perempuan dan value-nya juga itu adalah perempuan. Nah, dan yang akan terbaca di HTML juga adalah perempuan. Oke. Oh, sorry. Oh, sorry. Tadi mau kita menggunakan radio, di sini tadi menggunakan range. Oke. Nah, di sini kita dapat memilih salah satunya saja. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat sebuah inputan yang mana jika kita itu dapat memilih lebih dari satu? Nah, kita dapat menggunakan input type checkbox. Nah, misalnya jika yang pilihannya lebih dari satu itu kita masukkan adalah hobi. Jadi kita buat dulu label. Labelnya itu adalah hobi. Lalu di sini adalah hobi. Nah, pada input type-nya kita menggunakan input type checkbox. Nah, di sini kita beri name yang sama yaitu hobi. ID-nya itu membaca. Lalu kita beri juga value. Value-nya itu membaca. Dan kita kasih keterangan di sini bahwa pilihan ini itu adalah pilihan membaca. Kita langsung melanjutkan saja lagi. Misalnya saya ingin tambahkan inputannya yaitu olahraga. Terus kita berikan value. Yaitu olahraga. Misalnya saya ingin menambahkan lagi satu, yaitu misalnya hobi. ID-nya yaitu nonton. Lalu di sini kita buat sebuah value. Value-nya yaitu nonton. Value-nya yaitu nonton. Oke. Jika kita save. Nah, kita pada bagian hobi ini kita dapat memilih lebih dari satu.
Nah, inilah kegunaan dari input type checkbox. Nah, misalnya saya ingin menginputkan tanggal lahir. Kita buat lagi table row dan table data yang baru. Kita buat label, misalnya tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, di sini pada input type-nya kita menggunakan input type yaitu date atau tanggal. Kita buat juga name-nya sama dengan labelnya tadi yaitu tanggal lahir. Lalu ID-nya juga adalah tanggal lahir. Oke, langsung saja kita save dan kita lihat pada tanggal lahir kita dapat memilih sesuai dengan tanggal lahir kita. Nah, inilah kegunaan dari input type yaitu input type input type date. Lalu misalnya berikutnya jika saya ingin menginputkan misalnya sebuah email. Saya buat dulu table data yaitu saya buat lagi labelnya yaitu email. Lalu saya buat lagi table data. Nah, di sini kita menggunakan input type yaitu email. Di sini juga kita samakan email dan ID-nya juga email. Nah, kenapa misalnya kita menggunakan input type email, kenapa kita tidak menggunakan saja input type text misalnya? Nah, perbedaannya itu adalah di sini. Misalnya di bawah kita buat sebuah tombol submit. Misalnya kita buat tombol submit. Nah, misalnya di sini adalah simpan. Oke. Nah, misalnya pada email di sini saya tulis saja Muagus12 lalu saya simpan. Ini akan error. Mengapa? Karena hal terpenting itu pada sebuah email itu adalah memiliki tanda yang namanya @ Oleh karena itu, mengapa saya di sini tidak menggunakan teks, input type text? Karena email itu menggunakan @. Nah, jika saya kirim misalnya email.com, maka datanya akan langsung terkirim. Lalu saya buat lagi, misalnya saya membuat inputan umur. Nah, pada umur kan dia itu inputannya adalah angka. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan input type yaitu number. Nah, fungsi dari input type number yaitu di sini kita hanya dapat menginputkan sebuah angka
Misalnya umur kita adalah 18 tahun, jika kita menuliskan inputan selain apa selain umur, dia tidak akan merespon. Di sini saya hanya bisa menginputkan sebuah angka, dan jika saya menginputkan yang lain tidak akan bisa. Kita aja bisa membuat kita aja dapat memasukkan warna favorit. Misalnya di sini adalah warna favorit. Kita dapat menggunakan input type yaitu color. Nah, pada sini kita dapat memilih warna favorit kita. Kita dapat memilih berbagai macam warna. Namun sini bisa saya pilih hitam saja. Nah, untuk inputan berikutnya, misalnya kita ingin menginputkan sebuah alamat. Nah, saat menginputkan alamat itu kan pada penulisan alamat itu boleh dibilang panjang sekali. Misalnya kita menentukan jalan ini, terus misalnya kelurahan ini, misalnya kabupaten ini, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita menggunakan yang namanya text area. Misalnya saya tulis di sini juga alamat. Alamat. Nah, pada text area ini kita dapat menggunakannya itu pada sebuah inputan yang yang memerlukan inputan yang banyak sekali. Misalnya itu seperti alamat, komentar, saran, dan lain-lain. Oke, kita lihat saja di sini. Nah, pada alamat kita dapat menuliskan misalnya jalan sekian, nomor sekian, misalnya kelurahan sekian, kecamatan, dan lain-lain. Kita dapat menuliskannya, atau juga kita bisa menginputkan sepanjang yang kita mau. Namun jika kita menggunakan yang misalnya nama lengkap, dia itu inputannya terbatas. Oke. Misalnya di sini saya buat juga sebuah button atau tombol yang diklik. Nah, misalnya saya menggunakan input type reset, value-nya hapus data. Nah, ini akan terbuat sebuah button. Nah, misalnya jika kita menginputkan jika kita tekan hapus data, maka datanya akan terhapus dan kita bisa mulai menginputkannya lagi. Oke.
ini saja pembahasan saya mengenai pembahasan form, sekaligus mengakhiri pembahasan saya kali ini mengenai HTML. Oke, sekian saja pembahasan saya mengenai HTML, bagian-bagiannya, tag-tagnya, serta cara pembuatan form pendaftaran. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membuat dulu sebuah inputan. Oke, ini saja pembahasan saya mengenai HTML dan cara pembuatan form pendaftaran. Sekian dan terima kasih.